Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Halo semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan merepresentasikan hasil diskusi kami mengenai hipotesis penelitian lanjutan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Eka Nurlaili sebagai moderator sekaligus pemateri. Kemudian ada saudari Elsie Noviranindi sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada Vini Alfadilah sebagai pemateri kedua. Dan ada Zikra Atika sebagai pemateri ketiga. Oke, lanjut saja. Untuk materi pertama, jenis hipotesis dan karakteristik hipotesis yang baik akan disampaikan oleh Nindi. Kepada saudari Nindi, saya persilahkan. Jenis hipotesis dan karakteristik hipotesis yang baik. Jenis hipotesis. Ada 4 macam jenis hipotesis, yaitu pertanyaan, pernyataan deklarasi, pernyataan terarah, dan bentuk nol atau non-direksional. Yang pertama, bentuk pertanyaan hipotesis. Beberapa penulis menyatakan bahwa hipotesis dapat dinyatakan sebagai pertanyaan, namun tidak ada konsensus tentang pandangan ini. Kedua, pernyataan deklaratif. Sebuah hipotesis dapat dikembangkan sebagai deklaratif yang dapat memberikan antisipasi hubungan antar variabel atau perbedaan antar variabel. Ketiga, hipotesis terarah. Hipotesis mungkin terarah yang berkonotasi dengan yang diharapkan arah dalam hubungan atau perbedaan antar variabel. Yang keempat, hipotesis non-arah. Hipotesis dapat dinyatakan dalam bentuk nol yang merupakan pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara atau di antara variabel. Selanjutnya, karakteristik hipotesis yang baik. Hipotesis yang baik harus memiliki beberapa karakteristik, yaitu: pertama, hipotesis yang baik adalah sesuai dengan fakta yang diamati. Kedua, hipotesis yang baik tidak bertentangan dengan hukum alam manapun yang diketahui benar. Ketiga, hipotesis yang baik dinyatakan dalam istilah yang sesederhana mungkin. Keempat, hipotesis yang baik memungkinkan penerapan penalaran deduktif. Kelima, hipotesis yang baik memastikan bahwa metode verifikasi berada di bawah kendali peneliti. Keenam, hipotesis yang baik menjamin bahwa alat dan teknik yang tersedia akan efektif digunakan untuk tujuan verifikasi. Ketujuh, hipotesis yang baik memastikan bahwa sampel mudah didekati. Yang kedelapan, hipotesis yang baik menunjukkan dengan jelas peran berbagai variabel yang terlibat dalam penelitian. Yang kesembilan, hipotesis yang baik mempertahankan perbedaan yang sangat jelas dengan apa yang disebut teori, hukum, fakta, asumsi, dan postulat. Oke, terima kasih kepada saudari Nindi telah menyampaikan materi mengenai jenis hipotesis dan karakteristik hipotesis yang baik. Selanjutnya, materi tentang variabel dalam hipotesis akan disampaikan oleh saudari Vini Alfadilah. Kepada saudari Vini, saya persilahkan. Variabel independen adalah variabel stimulus. Input yang beroperasi baik dalam diri seseorang atau dalam lingkungan untuk mempengaruhi perilakunya. Yang kedua, variabel dependen. Ini adalah variabel respon atau output. Yang ketiga, variabel moderator adalah faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menemukan apakah itu mengubah hubungan variabel independen terhadap fenomena yang diamati. Keempat, variabel kontrol. Sebagai variabel yang pengaruhnya harus dipikirkan atau dibatalkan oleh peneliti. Yang kelima, variabel intervening adalah setiap variabel independen, moderator, dan kontrol. Variabel ini dapat dimanipulasi oleh peneliti dan setiap variasi dapat diamati. Oleh karenanya, ini mempengaruhi variabel dependen. Oke, terima kasih kepada saudari Vini.
Kemudian, materi selanjutnya mengenai merumuskan hipotesis akan disampaikan oleh Saudari Zikra Atikah. Kepada Saudari Zikra, saya persilahkan. Merumuskan hipotesis. Untuk merumuskan hipotesis, peneliti menggunakan induksi dan deduksi. Karena hipotesis adalah rumusan temuan yang diantisipasi, peneliti disarankan untuk mengembangkan hipotesis sebagai cara untuk menunjukkan dasar penelitian mereka kepada diri sendiri dan pembaca. Tugas mengenalkan suatu studi dan mendiskusikan temuan difasilitasi dengan adanya hipotesis. Baiklah, terima kasih Saudari Zikra telah menyampaikan materi mengenai merumuskan hipotesis. Untuk materi terakhir, yaitu menguji hipotesis, akan saya sampaikan sendiri. Dalam menguji hipotesis, bukti kerja hipotesis terletak pada kemampuannya untuk memenuhi uji validitasnya. Itu tujuan pengujian hipotesis adalah untuk menentukan probabilitas yang didukung oleh fakta. Karena hipotesis adalah ekspektasi umum tentang hubungan antar variabel. Ada adalah jumlah contoh yang sangat besar di mana ia dapat diuji, dan memang demikian tidak praktis untuk mencoba mendapatkan dudukan dalam sebuah kasus ini. Selanjutnya, jika hipotesis tidak pernah terbukti, itu hanya didukung atau ditolak. Dan jika gagal memenuhi ujian keabsahannya, itu harus diubah atau ditolak. Konfirmasi hipotesis, di sisi lain, tangan selalu tentatif dan relatif, tunduk pada revisi, nanti dan bahkan penolakan lebih jauh. Bukti muncul atau hipotesis yang lebih memadai diperkenalkan. Baiklah, itu tadi materi mengenai menguji hipotesis. Baiklah semuanya, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami terkait hipotesis penelitian lanjutan. Semoga bisa menambah ilmu serta pengetahuan kita semuanya ya. Kami dari kelompok meminta maaf jika ada kesalahan dalam merepresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih semuanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.